Berikut isi Sumpah Palapa Gajah Mada. Isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada adalah sebagai berikut: lamun mulus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palap. Kisah hidup Pati Gajah Mada, kelahiran, kejayaan, dan kematian. Kisah hidup Mahapati Majapahit Gajah Mada berakhir secara menyedihkan. Pasca peristiwa pembantaian Raja Sunda dan permaisurinya di lapangan Bubat, Gajah Mada terus dipersalahkan. Tekanan itu terutama datang dari Raja Wengker yang menuntut Gajah Mada untuk diganjar hukuman. Petaka Bubat 1357, yang berujung turut tewasnya Putri Sunda Dyah Pitaloka Citrarasmi membuat Hayam Wuruk memendam duka lara. Raja Majapahit itu pun jatuh sakit, dan akhirnya mangkat. Raja Wengker yang murka segera mengumpulkan para menteri untuk membicarakan sebab musabab wafatnya Srinata. Bagaimanapun Gajah Mada harus mendapat hukuman setimpal, tulis Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit. Andai Gajah Mada tidak memaksa Dyah Pitaloka Citrarasmi sebagai persembahan, maka perang Bubat tidak akan pernah terjadi. Raja Hayam Wuruk dan Putri Sunda akan bersanding sebagai pasangan mempelai dalam pernikahan agung. Terbayang Majapahit dan Sunda menjadi satu. Masalah muncul saat di tengah prosesi pernikahan, Gajah Mada tiba-tiba berinisiatif melakukan penaklukan. Sunda harus tunduk meskipun melalui jalan perkawinan. Keinginan Gajah Mada memposisikan Pitaloka sebagai persembahan Raja Majapahit ditolak mentah-mentah Raja Sunda. Gajah Mada bersikeras yang itu membuat Raja Sunda marah. Darah pun tumpah. Perang antara pasukan Majapahit dengan pasukan Sunda meletus di lapangan Bubat. Pagar halaman telah dirusak, batasnya telah terhapus. Bala tentara berdesak masuk halaman, tulis Slamet Muljana. Di dalam rumah, tidak ada satupun punggawa Gajah Mada yang berani keluar. Di dalam ruangan istri Gajah Mada hanya bisa mondar-mandir gelisah. Melihat banyaknya bala tentara Majapahit, istri Gajah Mada meminta suaminya menyerah. Dikisahkan dalam Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit. Gajah Mada hanya mengenakan cawat geringsing. Selembar kain putih menyelubungi tubuhnya dengan sabuk atmaraksi melingkari pinggangnya. Kepungan bala tentara Majapahit tidak menggoyahkan semedinya. Anehnya, saat menerobos masuk, bala tentara Majapahit hanya menjumpai istri Gajah Mada dengan keris terhunus di tangan. Semua tempat digeledah. Berbagai sudut ruangan disisir, namun Gajah Mada yang mereka cari tidak ada. Karena marah, tentara Majapahit menjarah semua harta benda yang ada. Semua harta benda diraya habis, kata Slamet Muljana. Bala tentara Majapahit kemudian dikerahkan untuk memburu Gajah Mada. Semua bergerak hingga ke dusun-dusun untuk menangkap Mahapati yang telah menyatukan Nusantara itu. Kelahiran, kejayaan, dan kematian. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Keberadaan kerajaan ini di masa lampau amat berpengaruh terhadap peta perpolitikan kerajaan-kerajaan lain, merambah ke hal-hal seperti geografi, teritori, dan perekonomian di masa itu. Tentunya kesuksesan kerajaan Majapahit di masa lampau tidak langsung digapai begitu saja. Perlu waktu bertahun-tahun dan keterlibatan dari sejumlah tokoh besar sebelum akhirnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini mampu menguasai Indonesia. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sosok yang paling berpengaruh terhadap kebesaran kerajaan Majapahit adalah Sang Pati, Gajah Mada. Kisah Pati Gajah Mada. Gajah Mada, yang juga dikenal dengan nama Jirnodara, adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Majapahit, memainkan peran sentral dalam membawa kerajaan ini menuju puncak kejayaannya. Meskipun informasi mengenai asal-usul dan tahun kelahirannya tidak pasti, catatan sejarah menunjukkan bahwa ia lahir sekitar tahun 1290 dan wafat sekitar tahun 1364. Karir awal Gajah Mada dimulai ketika ia menjadi seorang bekel di Majapahit, sebuah posisi prajurit di Kesatuan Khusus Bayangkara, pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328.
Kariernya berkembang pesat saat ia berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari ancaman pemberontakan Rakuti. Atas jasa-jasanya ini, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1319, dan 2 tahun kemudian menjadi Patih Daha. Sekitar tahun 1329, Patih Majapahit yang saat itu adalah Aryatadha Empu Krewes ingin mengundurkan diri, dan ia menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Namun, Gajah Mada baru setuju setelah berhasil menaklukkan pemberontakan di Keta dan Sadeng. Setelah berhasil dalam tugas ini, Ratu Tribuana Tunggadewi mengangkatnya secara resmi sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1334. Pada saat pelantikan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa, yang menunjukkan tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan dunia sebelum berhasil menaklukkan wilayah Nusantara, termasuk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Bali, Sunda, dan lain-lain. Gajah Mada kemudian memimpin politik penaklukan Nusantara selama 21 tahun, mulai dari tahun 1336 hingga 1357. Dia berhasil menaklukkan banyak wilayah di luar wilayah Majapahit, termasuk Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Singapura, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun, peran Gajah Mada juga diwarnai dengan Perang Gubat pada tahun 1357. Perang ini dipicu oleh upaya pernikahan antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk, dengan putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka. Konflik ini mengakibatkan kematian banyak orang dari kerajaan Sunda, dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip diplomasi. Setelah peristiwa ini, Gajah Mada meninggalkan dunia politik dan ada beberapa versi mengenai akhir hidupnya. Salah satu versi menyebutkan bahwa ia menjadi seorang pertapa di daerah Madakaripura di kaki pegunungan Bromo Semeru. Versi lain menyebutkan bahwa ia meninggal di kota Majapahit atau di daerah Karshan. Meskipun akhir riwayatnya masih diperdebatkan, tidak dapat disangkal bahwa Patih Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dengan tekad dan dedikasinya, ia mewujudkan impian untuk mengintegrasikan berbagai wilayah menjadi satu kesatuan yang kuat, meskipun ada konsekuensi yang harus dihadapi dalam perjalanannya. Terima kasih telah berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.